Tapi pada prinsipnya sebaiknya kita tidak usah nyenggol-nyenggol kitab umat beragama lain. Allah tidak punya anak, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Maka ini tidak boleh umat yang beragama lain tersinggung karena kita sedang membicarakan keyakinan kita. Maka dalam hal ini kita juga tidak boleh tersinggung ketika ada umat beragama lain mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Kenapa? Karena itu keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Ini pertanyaan yang berulang-ulang ya. Apakah surat Maryam ayat berapa tadi? 30, 31 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Apakah mirip? Baik. Pertama saya harus akui saya tidak hafal Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi saya tidak hafal. Kemudian terkait dengan surat Maryam ayat berapa tadi? 31. Bunyinya seperti apa itu? Di situ disebutkan Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Bahwasanya Nabi Isa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikan Nabi Isa sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan menjadikannya diberkahi di mana saja berada. Wa awsani bis shalah. Dan juga diperintahkan untuk menjalankan sholat dan seterusnya. Baik. Di situ ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Nabi Isa adalah seorang hamba Allah. Jadi pertama, Nabi Isa siapa? Hamba Allah. Yang kedua, Nabi Isa diberikan kitab. Nabi Isa diberikan oleh Allah kitab. Yang ketiga, bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja sebagai asyraful anbiya wal mursalin, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyebar risalah yang terbaik sebagai penutup dan sebagai nabi dan rasul yang paling mulia. Baik. Lalu kemudian Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 3 ayat 16. Saya tidak hafal. Nah, tetapi kalau terkait dengan isinya yang pernah saya dengar itu termasuk di sana menyebutkan mengenai bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, maka kalau yang dimaksud ini apakah mirip? Ya tidak mirip karena konsepnya berbeda. Konsep di dalam agama kita Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sementara konsep di dalam agama Nasrani itu adalah sebagai anak Allah. Jadi itu dua konsep yang berbeda. Dan sebaiknya kita sebagai umat Islam itu tidak perlu nyenggol-nyenggol kitab agama lain. Maka ini juga kritik saya kepada kita semua sebagai umat Islam. Karena nanti kalau kita disenggol-senggol pula kan kita juga tidak mau. Jadi kalau kita tidak mau disenggol, sebaiknya kita tidak usah nyenggol. Nah, kita tidak mau kan ada umat beragama lain mengutip ayat kita, lalu kemudian ayat kita dikomentari, mau tidak? Tidak mau. Maka sebaiknya pula kita tidak usah nyenggol umat beragama lain. Adapun tadi karena ada pertanyaan ini, maka saya jawab, apakah mirip? Jelas tidak mirip. Kenapa? Karena yang satu membicarakan Nabi Isa sebagai anak, yang satu di dalam Al-Quran membicarakan Nabi Isa sebagai hamba dan utusannya, hamba dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada prinsipnya sebaiknya kita tidak usah nyenggol-nyenggol kitab umat beragama lain, kecuali kita menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan tentang konsep akidah kita, maka tidak mengapa kita jelaskan itu, meskipun di
di dalam isi kandungannya itu berbeda dengan umat beragama lain, itu tidak masalah. Contohnya kita menjelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bahwasanya di situ katakanlah Allah yang Maha Tunggal. Kepada Allah lah kita semuanya bergantung. Dan Allah tidak punya anak, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Maka ini tidak boleh umat yang beragama lain tersinggung karena kita sedang membicarakan keyakinan kita. Maka dalam hal ini kita juga tidak boleh tersinggung ketika ada umat beragama lain mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Kenapa? Karena itu keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka yang kita ucapkan bagaimana? Subhanallah, maha suci Allah dari yang mereka katakan. Karena di dalam agama kita meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah hamba dan utusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari yang disebutkan. Karena begitu disebut punya anak, maka di sini ada kekurangan. Nah, maka di sini ada kekurangan. Sehingga maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Maha suci Allah dari segala bentuk ungkapan bahwa Allah punya anak. Tentu saja konteksnya ketika dengan yang berbeda agama, kita punya prinsip, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Tetapi kita sebagai seorang muslim tidak perlu nyenggol-nyenggol lagi, atau tidak perlu ngutip ayat-ayat umat beragama lain. Nanti khawatir ada umat beragama lain nyenggol-nyenggol ayat kita, nanti kita juga tersinggung. Maka jaga kerukunan umat ini dengan cara kita toleransi, tidak mengganggu mereka, tidak mencampuri agama mereka. Jadi tidak mengganggu, tidak mencampuri, dan juga tidak mau diganggu, tidak mau dicampuri. Tetapi dalam urusan muamalah, silahkan. Kalau misalnya mau belanja ke orang yang beda agama, boleh. Mau pinjem uang, boleh. Mereka ada yang sakit, diobati, boleh. Jadi intinya kita tetap bisa bermasyarakat dengan baik, bisa bermasyarakat dengan baik. Tapi soal agama itu terpisah, ada batas yang tegas bahwasanya kita hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Maka kembali kepada konsep lakum dinukum waliyadin. Kesimpulannya di surat Maryam ayat berapa tadi? Ya, di ayat yang jenengan sebutkan tadi dan juga Yohanes yang jenengan sebutkan tadi itu tidak mirip, tapi itu jelas konsep yang berbeda. Wallahu alam bishawab.